Mas, standby sudah siap. Oh iya, siap. Boleh kan? Baik, karena sudah siap ya Mbak Madina. This meeting is being recorded. Ya, kayaknya sudah siap. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Harian Jogja bekerjasama dengan Satgas Penanggulangan Waalaikumsalam COVID warahmatullahi wabarakatuh. menggelar diskusi tentang periode akhir COVID-19 ada di tanganmu. Kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama Bapak Danang Samsurizal, Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, dan Mbak Madina Satyanamira, ini finalis Diajeng Kota Jogja ya Mbak ya? Iya. Sekaligus mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM. Nah, mereka berdua nanti akan berbicara tentang periode akhir COVID-19 ini. Jadi sudah 1 tahun lebih pandemi ini mendera kita sejak kalau secara pandemi, secara WHO menetapkan COVID sebagai pandemi ini kan Maret 2020. Sampai sekarang berarti sudah setahun lebih. Di beberapa wilayah, di beberapa negara, COVID ini memang benar-benar sudah memasuki periode akhir. Contohnya di Cina yang menjadi kawasan pertama yang terkena wabah COVID ini sudah mulai membuka pembatasan sosial. Ada beberapa kegiatan yang sudah dihadiri oleh banyak orang ya. Kemudian di beberapa negara Eropa, misalnya di Hungaria ini sudah mulai berani tidak mewajibkan penduduknya untuk memakai masker. Di Amerika Serikat juga seperti itu, di Israel juga seperti itu. Ini sejalan dengan vaksinasi yang berjalan secara masif. Akhirnya COVID benar-benar dikendalikan. Di Inggris yang paling bisa melangkah sangat maju ya. Inggris, Menteri Kesehatan Inggris beberapa waktu lalu menyatakan Juli negara mereka sudah benar-benar bebas dari COVID. Kalau hadirin sekalian ada yang suka sepak bola mungkin ya, kalau menonton tayangan Liga Inggris kan sekarang stadion Inggris sudah mulai mendatangkan supporter dalam jumlah besar, dalam jumlah ribuan, sudah mulai membuka pembatasan. Nah, sementara ada wilayah lain yang sampai sekarang masih belum berhasil mengendalikan COVID. Kita semua tahu India beberapa waktu lalu terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, apalagi Indonesia ini kemarin kan ada momen ritual tahunan ya, Lebaran, kemudian liburan. Ini beberapa pihak, termasuk Satgas Penanggulangan COVID, memperkirakan kita harus tetap waspada karena dalam beberapa waktu ke depan bisa jadi kita nggak bisa bebas dari COVID, tapi ada justru malah ada beberapa peningkatan angka positif COVID. Salah satunya karena liburan ya, kita belajar di beberapa liburan sebelumnya, tiap 2 pekan atau 1 bulan setelah liburan pasti terjadi peningkatan angka infeksi COVID. Nah, siang ini Bapak Danang Samsurizal dan Mbak Madina Satyanamira akan berbicara lebih jauh bagaimana sih kondisi kita. Pak Danang tentu akan berbicara bagaimana kondisi penularan COVID di DIY sejauh ini, kemudian antisipasi angka kenaikan penularan COVID, apalagi DIY salah satu daerah tujuan wisata ya. Meskipun kemarin ada pembatasan mudik, tetapi objek wisata di beberapa tempat di DIY ini kan sangat ramai ya. Sangat ramai. Nah, bagaimana ini? Apa dampaknya terhadap penularan COVID ke depan? Kemudian apa benar periode akhir COVID di Indonesia, di DIY di Indonesia itu seperti di negara-negara lain yang berhasil mengendalikan COVID? Kemudian Mbak Madina akan bicara tentang situasi di kampus ya. Beberapa di DIY sekolah sudah mulai menguji coba pembelajaran tatap muka, tapi di kampus sendiri sejauh ini belum.
situasinya seperti apa sejauh ini. Nah, untuk yang kesempatan pertama, saya beri kesempatan kepada Bapak Danang memaparkan situasi secara umum di DIY seperti apa. Sejauh ini sepertinya kemarin ketika Lebaran ada tren penurunan ya Pak ya. Dan tapi karena liburan ini ada kemungkinan diprediksi akan ada kenaikan. Monggo Pak Danang mungkin bisa digambarkan secara umum seperti apa situasi terakhir di DIY. Terima kasih. Terima kasih Mas. Akan coba saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Samsu. Saya di BPBD selaku Kepala Bidang Penanganan Darurat di COVID. Saya di Satgas COVID, saya bagian dari penanganan kesehatan Satgas COVID. Ya. Jadi di daerah saya Jakarta ada namanya Satgas Penanganan COVID, sebagaimana yang di pusat. Untuk kami kedudukannya di provinsi. Nanti di kabupaten kota juga ada posko atau Satgas Penanganan COVID tingkat kabupaten atau kota. Nah, saya akan menyampaikan beberapa perkembangan tentang situasi perkembangan penanganan COVID dan juga terkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada, yang kemudian saling berkorelasi, terutama juga aspek yang lainnya juga ada aspek ekonomi produktif yang berkembang di kehidupan masyarakat ini. Saya izin bisa share paparan. Oh iya Pak, monggo. Ini sekedar pemantik diskusi karena ini kalau karena ada baiknya nanti kita bisa tanya jawab dan dipandu oleh Mas Budi ini nanti. Monggo, kalau mau diinterupsi saja. Ini informasi terkini terkait dengan bisa dapatkan informasi hari kemarin ya di 24 Mei. Perkembangannya seperti ini, bahwa terkait dengan konfirmasi itu masih cukup stabil ya, rata-rata seperti itu, namun angka kesembuhannya selalu lebih tinggi dari angka konfirmasi kemarin, ya, angka konfirmasi positif. Kemudian, namun beberapa nanti saya sebutkan ada beberapa catatan, memang ada beberapa kejadian yang memang mengejutkan ya. Jadi mungkin akibat dari kelonggaran masyarakat atau euforia ketika kemarin ada acara keagamaan atau peringatan Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih atau Lebaran kemarin. Ini perkembangannya, jadi jumlah kasus positif aktif masih cukup tinggi ya. Di kita masih sekitar 2.119 orang. Ya. Kemudian dari situ memang paling banyak ada di Kabupaten Bantul. Tapi Bapak Ibu sekalian, angka kasus positif aktif itu yang terdeteksi, menurut saya terdeteksi oleh tracing atau screening oleh sistem kesehatan kita. Bisa jadi beberapa kemudian tanpa gejala segala macam, tapi kemudian tidak terkena oleh screening atau testing sehingga orang merasa dia itu sehat dan OTG dan padahal sebenarnya positif. Jadi gambarnya seperti itu ya, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ya di Kota Jogja misalnya begitu, angka total positifnya 7.241 ya, namun yang sembuh sekian, dirawat sekian. Tetapi kasus aktifnya ada gambaran ya, yang sekarang dirawat itulah yang kasus aktif. Dirawat masih 2019. Di Sleman cukup tinggi, paling tinggi di sini Sleman ya, ada 15.000 ya, sembuhnya juga cukup tinggi, meninggalnya juga tertinggi nih 360 orang, kemudian dirawatnya sekarang dirawatnya 569. Di Gunung Kidul masih 138 kasus aktif, yang dirawat 127. Kemudian di Bantul
sama, itu juga cukup tinggi setelah Sleman, ya. Dirawat 865 sekarang. Jadi yang terbanyak sekarang dirawat di dirawat 333. Dan kalau lihat profilnya, itu dominasi mungkin Mbak Medina bisa menyampaikan ini karena diajak di masa muda-muda ini kenapa kok yang terkena kasus itu umur 21-20 meskipun angka meninggal didominasi pralansia sampai lansia atau 51 sampai di atas 60. Ya, ini nanti bisa jadi informasi. Kemudian informasi ini untuk gambaran kasusnya terakhir kami dapat juga bahwa kalau lihat konfirmasi positif dalam 60 hari ini sempat tadi disebutkan oleh Mas dari MC bahwa cukup stabil ya, bahkan menurun itu di hari terakhir, tapi ini ada tren meningkat dikit, naik di 3 hari terakhir ya, itu meningkat. Nah, semoga ini kemudian turun lagi. Demikian juga di pasien sembuh itu malah justru trennya menurun ya. Ini berarti mungkin bisa jadi kita simpulkan beberapa hari terakhir pasien positifnya meningkat tetapi angka sembuh cukup turun. Kemudian yang meninggal itu juga turun sedikit. Kemudian dari target vaksin ya, sasaran kita memang tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan publik sama lansia. Ya, ini untuk yang tenaga kesehatan polisi tentang angka vaksinasinya masih 67%. Sementara lansianya ini masih di bawah 50%. Kemudian gambaran umum, ada gambaran umum bahwa ada kasus sedikit kematian bertambah dari 1 saat sebelumnya menjadi 7. Ini laporan harian penurunan terus membaik. Nah, bornya di bawah 50%. Angka kesembuhan dan kasus aktif terus membaik dan telah melampaui rata angka nasional. Tetapi tetap masih rendah dari global. Ya, ini ada gambaran untuk Jogja dan yang lain. Kemudian untuk ini informasi tentang vaksinasi ya, karena tadi disebutkan juga bahwa keberhasilan kita dalam menangani COVID juga sangat berkaitan dengan keberhasilan kita dalam melakukan vaksin ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa informasi yang cukup penting. Beberapa kasus seperti informasi di Nagrek, ya Sleman itu ternyata ketika ditemukan 1 meninggal COVID, kemudian ditemukan cukup banyak beberapa tertular, bahkan cukup tinggi, itu karena pada saat merebaknya itu ada beberapa aktivitas sosial kemasyarakatan seperti
takziah, saya dapat informasi kasus perusahaan di mana ternyata beberapa kejadian juga bisa dipicu dari kelengahan kita ketika mengantisipasi security, karena ketika tertular dilacak ada aktivitas malamnya mengikuti tahlilan dan juga kerja bakti, itu ada di Sleman Utama. Demikian gambaran mungkin sebagai untuk melihat perkembangannya, kemudian kita juga mengantisipasi hal terkait dengan isu-isu, misalnya isu tentang vaksin AstraZeneca, ya. Dan itu ternyata kita sampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin yang sudah beredar itu ada jaminan bahwa itu sudah melalui proses seleksi dan dinyatakan aman. Jadi jangan takut ya. Dan sebagai penutup paparan nanti sebelum acara kita tanya jawab, yang paling penting adalah kita patuhi arahan dari Satgas untuk menerapkan 5M ya. Kemudian jangan lupa kita harus selalu paham tentang resikonya ya, tertular. Jadi teman-teman dimanapun kalau ketika kita beraktivitas tolong sadar situasi, apakah di situ itu cukup aman dari COVID atau tidak. Meskipun tadi digambarkan periode akhir ya, kalau kita diskusi dari tentang periode akhir, saya rasa kita belum bisa seperti negara-negara Eropa ya, di mana dia sudah bisa melewati fase terberatnya. Namun saat ini kita masih posisinya masih standar, masih di situ, masih tetap ini. Kalau lihat grafiknya ya, perkembangan kasus, kemudian untuk menghitung resiko satu wilayah tidak hanya dari kasusnya saja, tetapi juga dari kesiapan sumber daya, baik itu rumah sakit, fasilitas kesehatan, kemudian tenaga kesehatan, kemudian juga terkaitan dengan angka capaian dari vaksinasi, kemudian dan lain-lainnya. Jadi itu untuk sementara untuk peta Jogja, karena ini saya bicara di DIY saja ya, karena saya sudah DIY, beberapa wilayah masih menyatakan dirinya zona epidemiologinya oranye sampai merah. Kalau zonanya merah sama oranye, berarti bisa dikatakan angka risiko tertularnya masih tinggi. Demikian saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Pak Danang atas paparannya. Nah, jadi sejauh ini DIY angkanya masih stabil ya, tingkat penularannya cenderung stagnan walaupun ada kecenderungan sempat menurun kemarin. Nah, sejauh ini kasus aktifnya masih di angka 2.119 atau sekitar 2% dari kasus secara keseluruhan. Nah, yang menarik ini banyak kelompok usia yang tertular COVID ini justru malah banyak anak muda ya, usia 20 tahunan gitu ya Pak ya. Meskipun untuk tingkat kematiannya, risiko kematiannya masih tetap kalangan lansia. Nah, kita sudah mendatangkan Mbak Madina yang akan bercerita tentang bagaimana sih anak-anak muda ini memandang COVID, kemudian apalagi kan sekarang seperti tadi yang disampaikan sama Pak Danang, kelompok yang justru banyak tertular COVID akhir-akhir ini justru malah anak muda. Nah, silakan Mbak Madina mungkin akan memaparkan situasi sekarang ya, situasi yang dihadapi sekarang, terutama dari sudut pandang anak muda. Mbak Madina ini kan mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM ya, ini cukup kompeten lah untuk bicara soal COVID dan pengalamannya
sebagai anak muda, sebagai Diajeng Kota Jogja ya, bagaimana sih anak muda memandang COVID dan bagaimana sih penerapan protokol kesehatan di antara mereka. Kemudian anak muda ini kan cenderung suka bersosialisasi ya, suka berkumpul, suka nongkrong mungkin ya, dan lain sebagainya. Nah, monggo Mbak Madina bisa dipaparkan situasinya, bagaimana situasi kampus, kemudian bagaimana lingkungan pergaulan, dan gimana sih tadi menanggapi paparan Pak Danang, kok bisa sih anak muda banyak yang tertular COVID seperti itu. Silakan Mbak. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Madina Stiana Mira, bisa dipanggil Madina. Saya finalis Diajeng Kota Jogja 2021 dan juga sebagai mahasiswa kedokteran semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kenapa sih mahasiswa itu, bukan mahasiswa sih, kayak umur-umur 21 sampai 30 ya Pak tadi yang paling banyak. Ada 271 tadi yang terkena kasus COVID ini. Sebenarnya kalau untuk dari kuliah sendiri, kita semuanya masih online, Pak. Cuman kalau untuk misal sidang-sidang seperti skripsi, seperti itu, ada beberapa yang sudah offline gitu. Lalu kalau misal untuk kegiatan-kegiatan lain seperti nongkrong, itu memang tidak bisa dipungkiri, mahasiswa atau teman-teman siswa yang lain juga masih suka berkumpul-berkumpul begitu, Pak. Namun saya mengamati teman-teman, sudah banyak sekali yang pada sadar untuk memakai hand sanitizer, untuk bercuci tangan. Namun yang kurang sekali adalah sebenarnya untuk menjaga jarak, Pak. Apalagi kalau misal kita berfoto gitu, atau berkumpul-kumpul bermain gitu, seringnya pada masih deket-deketan gitu. Nah juga pada nggak aware gitu dengan jarak dan juga biasanya untuk masker, Pak. Untuk masker, kita berangkat semuanya menggunakan masker. Namun setelah makan atau setelah berfoto, biasanya pada lupa gitu untuk dipakai lagi. Misal setelah berfoto dipakai lagi gitu kan lebih aman misalnya, atau dengan menggunakan face shield seperti itu. Mungkin seperti itu Pak tanggapan saya sementara. Kemudian mungkin situasi secara umum ya, secara umum di kampus sendiri, apakah persiapan mungkin kalau di DIY ini kan beberapa terutama di sekolah tingkat dasar ya sama sekolah tingkat menengah sudah mulai uji coba pembelajaran tatap muka. Bagaimana dengan di kampus sendiri? Sejauh ini belum ada kabar ya di kampus kapan akan dimulai tatap muka, tapi situasinya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan, Mbak. Situasinya untuk sekarang semuanya masih offline Pak kalau di UGM. Cuma beberapa seperti ujian OSKI atau ujian skills lab itu pakai kloter jadinya. Jadi per hari ada 10 orang, kemudian dijadwal dibatasi waktunya gitu Pak. Ini Mbak Madina, pemilihan Diajeng ini kan baru saja dilakukan ya, kalau nggak salah di Kota Jogja. Iya Pak, finalnya masih grand finalnya tanggal 13 Juni besok. Ya, ini bagaimana sih kampanyenya menyesuaikan dengan situasi pandemi saat ini seperti itu? Kalau untuk sekarang kita masih virtual Pak. Jadi untuk kampanye-kampanye pariwisatanya seperti desa wisata itu belum bisa didatangi secara benar-benar langsung gitu. Mungkin untuk beberapa dibatasi jumlah orangnya yang datang seperti itu Pak. Tapi kalau untuk orang-orang luar kota kita lebih menyarankan untuk mengunjunginya secara virtual seperti itu. Ya, ini mungkin ada bahasan menarik ini soal wisata ya. DIY ini kan perekonomiannya sedikit banyak tergantung sama roda pariwisata. Kemarin ketika liburan cukup banyak objek-objek wisata di DIY cukup banyak didatangi sama masyarakat ya. Tidak hanya masyarakat dari DIY, tapi beberapa masyarakat dari luar DIY pun bisa masuk ke DIY walaupun ada pembatasan mudik itu. Nah, mungkin dari Pak Danang ya bisa menjelaskan apa sih langkah yang ditempuh BPBD DIY untuk menghadapi ini ya, mau nggak mau kan DIY ini tetap bergantung sama pariwisata. Yang penting kan pariwisata tetap jalan, tapi protokol kesehatan juga harus dipatuhi. Nah, bagaimana langkah di BPBD DIY untuk memastikan agar pariwisata ini tetap jalan, tapi tidak menimbulkan dalam tanda kutip klaster baru seperti itu? Monggo Pak
Danang, mungkin bisa dipaparkan ya. Apalagi kita kan sudah nggak bisa ya membatasi orang untuk berwisata, apalagi periode pembatasan periode pelarangan mudik ini sudah berakhir. Seperti itu, Pak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Mas. Ini semoga tidak ada gangguan koneksi, soalnya kan tadi ada putus-putus. Tapi Oh iya. gini, jadi untuk daerah Jogja, kebijakan Pak Gubernur itu masih sama. Jadi pada itu pada waktu itu menyampaikan kalau kita tidak pernah menutup objek wisata, tapi objek wisata atau kawasan wisata sadar diri dengan situasi ini. Jadi kemudian ketika melihat resikonya, tanggap darurat itu resikonya ditetapkan tanggap darurat oleh Pak Gubernur itu artinya bahwa ada ancaman yang mengancam keselamatan jiwa. Nah, sehingga kemudian organisasi-organisasi atau para pelaku wisata itu melakukan kayak langkah tindak lanjut. Dia telah menyesuaikan dengan situasinya. Kemudian ada yang menutup diri. Jadi Pak Gubernur tidak pernah menutup diri sambil menunggu situasinya kondusif. Kemudian ada yang melakukan pengaturan-pengaturan. Ya. Nah, ini saya rasa telah terkelola cukup baik. Kami melihat apa yang hancur di Bali. Saya juga sudah ke sana. Di sana industri pariwisata benar-benar terpuruk, ya, terpuruk karena apalagi yang mengandalkan pendatang ya dari atau wisatawan dari luar, karena tertutup, apalagi itu kemudian angka okupansi hotel aja di bawah 10. Padahal ketika angka okupansi di bawah 10 untuk merawat hotelnya sendiri aja kan tidak cukup itu. Sehingga banyak yang hotel-hotel kemudian tidak beraktivitas atau menutup. Itu yang terjadi. Objek wisatanya juga sama, dibuka tapi nggak ada pendatang. Bedanya dengan Jogja ini ada sedikit perbedaan. Kalau yang di Jogja itu ternyata wisata-wisata yang ada di Jogja itu juga bisa hidup dari wisata setempat. Jadi orang-orang Jogja kemudian bisa wisata di tempat-tempat wisata memang kapasitasnya kecil-kecil ya, kayak kita ke Kalurang, kita ke wisata terdekat lah, yang kayak di Kali Biru, Puncak Bulu Payung, beberapa tempat. Itu yang beda dengan di Bali. Kalau di Bali itu memang sehingga orang Bali wisata di tempatnya sendiri itu jarang. Kalau di kita enggak, keluarga-keluarga kita itu bisa jadi dia wisata di Gunung Kidul sambil jajan kulineran di sana, itu yang tetap membuat hidup. Nah, kemudian posisi Jogja sendiri masih ada yang datang dan pergi. Nah, kemudian bagaimana menjaganya ini? Menjaga ini dinas pariwisata dan juga pelaku wisata akan melakukan adaptasi dengan situasi new normal ini. Mereka menyebutnya apa ya? Pranatan Anyar. Ya. Misalnya Pranoto Anyar, Jogja Pranatan Anyar. Nah, jadi setiap objek wisata harus paham dengan situasinya dan dia harus cukup adaptif ketika ternyata ada situasi yang berkaitan dengan ya. Nah, ini kemudian ada yang minta diverifikasi, kemudian ada strategi-strategi yang lain, tetapi ada adaptasi dari situasi. Nah, bagaimana kalau ternyata wilayah kita arahkan ke tutup, karena itu berpotensi menjadi kluster besar. Kemudian juga kalangan wisata contohnya yang hotel, hotel sebetulnya agar mereka itu tetap menjalankan protokol meskipun SOP-nya demikian, tetapi kok seperti ini. Nah, ini memang mendekati sudah 1 tahun lebih ya. Ini beberapa yang kemarin itu dijalankan dengan ketat sudah
Halo, kayaknya Pak Danang lost kontak ya. Ya, sekarang sudah atau videonya? Sekarang dengar Mas? Oke. Halo? Ya, silakan Pak, sudah terdengar. Ya. Oke. Tadi saya sampai bahwa para pelaku wisata, baik itu dari hotel, restoran, kemudian objek-objek wisata itu intinya telah menyesuaikan situasi COVID-19. Memang ini ada tantangan karena tidak semuanya bisa dilakukan dengan baik, tetapi kita monitor. Kemudian ada beberapa kegiatan yang kita juga minta izin ke kami, ke Satgas. Ya kita beri, tetapi mereka harus bertanggung jawab. Jadi misalnya ini ada pelat Mbak Medina ini nanti dan teman-temannya atau mau bikin acara, itu ketika bikin acara ada sesuatu yang berkaitan COVID, tanggung jawabnya ada di mereka kan gitu. Karena situasinya masih tanggap darurat. Demikian juga kalau ada event-event. Sudah mulai ada beberapa event yang kemarin diusulkan. Tapi ya tadi ya, balapan motor ya kemarin. Mohon maaf. Kemudian acara-acara bersepeda. Kemudian kemarin ada masuk di Borobudur duathlon, itu juga kita kasih izin. Nah, apalagi ya, asal mereka menjalankan protokol COVID-nya. Protokol kesehatan aman COVID. Kemudian kalau dibandingkan negara lain, tadi kan di awal bicarakan itu, kami juga iri dengan negara-negara Eropa. Giro di Italia itu sudah mengundang ribuan penonton itu. Nah, itu mereka pada Italia, Inggris itu kan terpuruk pada waktu awal-awal COVID. Nah, ini memang harus kita percepat sama kita mulai harus bisa membatasi wilayah-wilayah yang tadi merah kita jadikan oranye, yang oranye kita jadikan kuning, yang kuning kita jadikan hijau. Nah kalau hijau semua kita mungkin sudah, atau oranye, kuning aja lah, mungkin kita bisa mulai istilahnya dekat dengan fase akhir dari COVID sebagaimana tema diskusi ini. Itu Mas. Mungkin ini Pak, di pariwisata ini khususnya soal pariwisata ya. Apakah singkat saja pertanyaan saya, apakah susah apa enggak sih Pak menerapkan protokol kesehatan di objek wisata ya ketika banyak orang yang berkerumun seperti itu? Misalnya kasusnya di Lebaran kemarin ya, di beberapa pantai ini kan dikunjungi banyak wisatawan. Nah, apakah susah nggak Pak menerapkan itu? Misalnya paling sederhana memakai masker aja sih. Apalagi cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita melihat ya, saya sekarang kasat mata. Ya, kalau ada event-event besar itu memang sulit Mas. Jadi event-event kayak kemarin Parangtritis seperti itu sampai macet jalan-jalan itu memang sulit ya. Apalagi kalau mereka itu juga ngeri-ngeri itu. Tapi kalau situasinya tidak seperti Lebaran kemarin, saya rasa cukup mudah itu penggunaan protokol kesehatan karena sumber daya yang mengelola itu cukup. Gitu. Tapi kalau seperti kemarin buru-buru ya. Boro-boro istilahnya mengingatkan mereka. Tetapi kalau kita melihat kepatuhan para pelaksana aktivitas pariwisata itu cukup tertib ya Pak ya. Peduli dengan isu keselamatan. Pakai masker, masih rajin cuci tangan. Tetapi itu ada kelasnya Mas. Ada yang kayak warung-warung kecil itu, kemarin saya juga survei di 5 tempat. 3 itu nggak pernah pakai masker ketika melayani tamu. Wah ini kan repot. Jadi tapi untuk restoran-restoran yang tempat wisata yang istilahnya termanage dengan baik, mereka cukup bisa mengendalikan tanggung jawab kewilayahannya. Jadi kan kita survei Mas, urusan misalnya di restoran, di dalam restoran itu urusan mereka.
Di luar restoran itu urusannya pemerintah daerah atau Satgas. Nah itu ketika kita survei, tapi ya tadi kalau yang kelas tradisional itu dari 5 itu saya sampling 3 aja nggak memenuhi prokes itu. Tukang bakso segala macam saya juga wah ini risiko. Gitu Mas. Nah, kemudian untuk Mbak Madina nih ya, menanggapi ini ya, ini kan kadang-kadang memang susah ya menerapkan kedisiplinan. Nah, Mbak Madina sebagai salah satu finalis di Ajeng Kota Jogja ya, apakah pesan-pesan protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, kemudian mencuci tangan, itu juga dikampanyekan secara masif ketika mempromosikan pariwisata di Jogja secara khusus dan di DIY secara umum? Baik, kalau untuk tempat wisata, rata-rata sudah diwajibkan untuk pengunjungnya memakai masker dulu sebelum boleh masuk. Kemudian juga untuk hand sanitizer sama cuci tangan juga sudah diwajibkan sebelum untuk masuk ke tempat-tempat wisata, seperti itu. Apakah kampanye ini cukup masif, Mbak? Kalau di kalangan anak muda sendiri seperti apa, Mbak? Mbak Madina sebagai finalis di Ajeng ya, mungkin bisa berbicara, menjelaskan bagaimana sih kampanyenya, menerapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Untuk kampanyenya kita masih seperti menggunakan masker dan juga kalau misal latihan atau aktivitas fisik menggunakan face shield seperti itu. Oh ya, oke. Oke, mungkin ada pertanyaan dari beberapa teman-teman yang hadir di forum kali ini, bisa disampaikan dengan lewat resen atau bisa langsung ya, mengajukan pertanyaan kepada Bapak Danang atau Mbak Madina. Monggo. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung, mungkin Pak Rahaditya nggih. Ya, saya Nggih, Raditya monggo. Aldi cintanya. Ini kan Nggih, monggo silakan, Pak. Ya, Mbak Madina ini kan jurusan kedokteran ya. Dan sekarang kan ikut finalis di Mas Diajeng kan itu berarti ada 2 bidang yang berbeda. Yang pertama kedokteran dan pariwisata. Nah, ini notabene menurut saya ini kan berlawanan. Yang pariwisata kan mengajak untuk kita seperti berekreasi keluar dan untuk berkerumun, dan kalau di bidang yang kedokteran kan seperti mengajak stay at home atau di rumah saja, maksudnya lebih aware akan pandemi ini ya. Ini bagaimana menyikapi atau rekomendasi dari Mbak Madina sendiri? Terima kasih. Nggih, monggo silakan Mbak Madina. Jawab. Kalau rekomendasi saya, sebelum berpergian, sebisa mungkin kalau di kerumunan atau mau ketemu orang banyak, genus dulu. Karena genus kan juga cuma 35.000 ya, jadi kayak ya udah genus dulu aja biar aman. Kemudian juga jangan lupa untuk menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, seperti selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan, seperti itu. Terus kalau misal nggak penting-penting banget nih, kayak keluar kota sama buat jalan-jalan, sebisa mungkin dihindari dulu gitu. Diramaikan dulu pariwisata untuk yang di kota Jogja sendiri, seperti itu. Ya, seperti itu. Ada tanggapan lagi, Mas Rahaditya Aldi? Mungkin ada masukan untuk pariwisata Kota Jogja atau khususnya DIY, mungkin kan notabene-nya emang sekarang ini kan situasinya tidak bisa skala besar ya, atau mass tourism. Mungkin ada ide atau gagasan, mungkin kita tetap happy bisa berpariwisata tapi tetap aman dan sehat. Mungkin ada tanggapan Mbak Madina atau ide atau gagasan mungkin. Terima kasih. Itu mungkin bisa dengan menerapkan kloter-kloter, seperti sekali masuk dibatasi beberapa orang dulu, kemudian dibatasi untuk jamnya, seperti itu. Seperti waktu kapan itu Taman Sari ada seperti itu. Jadi maksimal orang masuk tuh ada 20 orang kalau nggak salah, kemudian 15 menit saja di dalam situ untuk bergantian dengan pengunjung lain, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Nah, ya, terima kasih Pak. Oke, sudah cukup nggih, Mas? Sampun Pak, matur suwun. Mungkin ini ada pertanyaan dari Mbak Cantik Anjani dari UNY. Monggo Mbak atau Ibu. Sepertinya Raisen tadi. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin bertanya,
tentang terkait dengan pariwisata. Menurut Mbak Madina sama Bapak Danang Bapak, mohon maaf Pak sinyal Danang saya Samsu. putus. Iya, Ya. Danang Samsu. Ya, saya dengarkan, Mbak. Saya Menurut menghentikan Diajem nih, karena agar dulu. Gimana cara kita untuk meminimalisir kontak dengan orang lain, kayak misalnya tadi ya, kita kan sering berorganisasi atau ketemu, sedangkan kita itu kadang kalau pakai masker tuh lupa kalau udah foto kayak gitu. Itu gimana caranya? Terus terkait dengan Bapak Danang tadi, menurut Bapak bagaimana cara kita sebagai warga Jogja agar dapat meningkatkan pariwisata minimal itu yang ada di daerah kita terlebih dahulu, seperti itu. Terima kasih. Oke. Monggo Bapak ya Danang. mungkin saya dulu ya. Nggih. Jadi gini, kita harapannya seperti tadi di prolog Mas Budi ya, seperti negara lain, kafe-kafe buka segala macam ya. Tapi itu kan syarat dan ketentuan berlaku ya. Kita syarat dan ketentuan berlakunya kalau zonasi epidemiologinya sudah kuning atau hijau. Jadi kita pelan-pelan ya. Jadi posisi kita kan orangnya sama merah ini. Merah itu pembatasan mutlak. Ya. Jadi kalau saya hari ini juga tadi merekomendasi, misalnya upacara Hari Kesaktian Pancasila ya, kalau merah ya jangan diselenggarakan kan. Nah, gitu gambarannya itu. Sama pariwisata juga demikian. Kalau ternyata itu lagi buruk-buruknya ya, itu ya ditutup objek wisatanya. Itu namanya gulung gelar. Digulung dulu lah. Tapi kita siap-siap. Makanya dalam tanggap darurat itu memang kita harus harus terima situasi tersebut karena ada keselamatan jiwa mengancam. Keselamatan jiwa adalah nomor satu dalam situasi ini. Tetapi rumitnya COVID kan demikian. Kita juga menghadapi tanggap darurat, menghadapi pemulihan, menghadapi pencegahan saat bersamaan. Biasanya kalau bencana alam yang lain tuh habis kejadian, kemudian kita pulihkan, kejadiannya sudah selesai. Ini kan enggak. Ini yang kita bisa masih naik, bisa turun, masih bisa membaik, bisa memburuk. Situasinya tergantung kita. Berarti, tetapi juga ada hal yang perlu dipulihkan ini. Sosial ekonomi misalnya gitu, termasuk pariwisata. Ya, kalau ternyata dia semakin terpuruk jauh, dia mau bangkit itu juga sulit. Sehingga tetap kita ya saling pengertian lah di Jogja seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar dia tetap hidup wisata kita? Ya tadi jangan sampai seperti Bali, gitu ya. Oh, di Bali itu benar-benar ya bulan-bulan saat ini mereka mau ada ada kebijakan agar mereka mendatangkan pendatang meskipun dari Indonesia. Ya kalau di kita malah kita tuh karena wisata itu juga penting karena wisata itu bagian dari rekreasi. Kalau rekreasinya baik, hati kita gembira, imun kita juga meningkat. Nah itu ya. Nah untuk wisata di Jogja Anda bisa jalan-jalan di Malioboro, jalan-jalan yang dekat aja itu di tempat tadi terputus. Ya, jadi ya dengar lagi kan tadi terputus. Mohon maaf ya. Monggo Pak. Sudah bisa dengar lagi? Sudah bisa. Sudah bisa dengar saya lagi? Tes. Ya. Sudah. Jadi ya sudah bisa Pak. Ya, jadi kita bisa wisata jarak dekat saja. Mungkin ke tempat-tempat kan di tempat kita banyak. Sepertinya terputus lagi ya Pak Danang. Kita tunggu sebentar.
Halo Pak Danang. Sepertinya lost kontak Pak Danang. Halo. Ya, maaf, saya masuk lagi. Oke. Ya, maaf Mas, ini koneksinya jelek banget ini. Ya, Apa-apa, Pak. jadi gini, tadi pertanyaan yang penting, apakah bagaimana kita menjaga wisata Jogja? Marilah kita itu melakukan aktivitas ekonomi seputaran kita. Kita selamatkan wilayah kita. Jadi kita bisa berkunjung ke wisata-wisata terdekat, kan banyak objek wisata, desa wisata kita banyak. Nggak kalah itu, dan wisata-wisata lokal kita itu layak kok ditampilkan di medsos kita. Banyak orang yang datang, bahkan Jogja itu juga diakses. Kemarin meskipun ada larangan mudik, ada 1,4 juta pendatang ke Jogja. Ya dari Jakarta lolos itu, lolos dari masuk Jogja juga, dan mereka mendatangi tempat-tempat wisata kecil skala lokal kita di pantai, terutama ya pantai-pantai seperti Kesirat, pantai-pantai Baron segala macam. Meskipun ini teman-teman, beberapa objek wisata kita itu juga ada yang dibangun oleh kekuatan modal yang cukup tinggi. Mohon maaf ya saya sebutkan ya, kayak HH itu, Obelik, kemudian Shot itu kan pemodal besar itu. Nah sekarang bagaimana kalau mereka itu lebih tangguh dalam aspek ekonomi, tetapi yang wisata lokal kayak milik hanya kekuatannya ada modal lokal kayak Puncak Sosok misalnya gitu. Puncak Sosok tahu ya, di Bauran itu kan milik sekelompok kelompok masyarakat. Itu malah saya sarankan kita yang itu, yang datangi yang itu ya. Meskipun dia fasilitasnya tidak sekuat yang, bukan kemudian saya nggak ngajak mendatangi para pemilik modal kayak tapi ya yang warung-warung yang kepemilikan modal kecil itu yang perlu kita selamatkan. Saya rasa itu sambil menunggu nanti periode akhir itu dan angka okupansi hotel kita cukup baik loh Mas. Ini beberapa saya survei itu di atas 30-40%, bahkan ada yang kemarin itu juga full. Tapi kecuali kalau hotel-hotel yang model kelasnya OVO OYO itu saya kemarin tidak sempat memantau angka okupansinya. Tapi untuk hotel-hotel yang kelas jaring jejaring manajemen hotel internasional kayak Aston, kayak Accor segala macam itu sebenarnya cukup baik. Meskipun pada waktu dan ketika puasa kemarin mereka jualan buka bersama itu selalu full kok itu. Bahkan ada beberapa yang harus antri pegang seatnya. Berarti apa? Orang Jogja bisa mengisi wisata dan fasilitas pariwisataannya. Ini yang kemudian orang Bali, PHR-nya Bali sempat datang ke Jogja. Kok bisa ya? Saya simpulkan tadi, orang kita itu spend money-nya juga bisa kok di tingkat lokal. Kalau Bali kan enggak. Orang Bali itu tidak pernah wisata ke wilayah Balinya gitu. Nah, itu kira-kira Mas. Jadi kalau jawab pertanyaan Mbak Cantik tadi, silakan ajak teman-teman itu, tetapi ya tadi kesehatannya dijaga aja. Saya penggemar sepeda ya, sepeda bareng-bareng, beli soto, itu juga begitu menghidupkan foto atau makanan-makanan kuliner. Kemudian jangan lupa Mbak ini antusias untuk, dan Harian Jogja juga punya bagian penting ini untuk mempromosikan ya. Dipromosikan yang benar Mas. Mana tempat wisata yang sudah menjalankan protokol kesehatan gini Mas. Besok itu mungkin
orang ya, tempat wisata yang sukses adalah tempat wisata yang bisa ada labelingnya sebagai safe destination. Nah, dikasih tuh. Tempat saya adalah tempat wisata yang aman COVID karena ini tuh dipromosikan melalui medsos atau melalui media-media konvensional itu. Itu bisa untuk menyelamatkan wisata kita dari selama pandemi COVID. Demikian saya kembalikan. Iya. Monggo Mbak Madina untuk pertanyaan dari Mbak Antik Anjani dari UNY. Baik, izin menanggapi untuk yang mengenai masker tadi, kalau misal habis foto atau habis makan, kayak kok lupa ya pakai lagi, itu sebenarnya dari awareness diri sendiri gitu. Jadi kita harus aware dengan kita harus aware dengan lingkungan. Terus misal teman-teman ada yang, aku udah pakai masker nih loh, kok temanku habis foto kok nggak dipakai lagi ya, boleh saling mengingatkan, seperti itu. Oke, makasih Diajeng Madina dan moderator kita pada siang hari ini. Terima kasih, Pak. Oke. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya, masing-masing satu untuk Pak Danang dan masing-masing satu untuk Mbak Madina, karena ini waktunya juga sudah hampir jam 2. Nah, untuk Pak Danang ini ada pertanyaan dari Saudara Rahma ya. Ini kan sebentar lagi libur sekolah ya Pak ya. Liburan ini biasanya ya hampir seperti kemarin lah. Liburan DIY ini bisa jadi jujukan wisatawan tidak hanya dari DIY tapi juga dari luar DIY. Nah, apa sih rekomendasi BPBD ke depan supaya tidak terjadi penambahan jumlah pasien COVID dari sektor pariwisata seperti itu? Monggo Bapak. Halo Pak Danang. Sepertinya lost kontak lagi ya. Oke. Langsung saja pertanyaan dari Oke, monggo Pak. Kita Jakarta Putus-putus Pak. Sepertinya. Halo Pak Danang. Sepertinya. Halo. Eventnya kita letaknya sangat strategis. Oh ya. Ada banyak pendatang tepat sekarang kita belajar dari pengalaman. Ada misalnya banyak yang ketika ada kejadian masih gagap. Ini harus bagaimana melakukan karantina, bagaimana melakukan isolasi, bagaimana nanti transportasi, bagaimana memakan dia selama periode akan mungkin menjadi common cold lah, jadi bagian yang umum. Ya kita harus siap ke arah sana, membiasakan diri dan jangan panik itu. Kalau ada ya tahu protokolnya ini udah permasalahan Sepertinya terputus lagi Pak.
Sepertinya terputus ya dari Pak Danang. Halo? Oke, mungkin langsung saja pertanyaan ke Mbak Madina ini soal pemilihan di Ajeng Jogja ya. Biasanya pemilihan kemarin ini kan halo Pak Danang. Ya, Mohon maaf Pak, tadi kayaknya terputus Pak. jadi koneksi ini. Nggih, Saya ulangi. Ini nggih. jadi singkat saja. Jadi peristiwa ini, jadi jangan panik, tetapi kita pastikan bahwa protokol-protokol yang kita laksanakan itu dilaksanakan dengan tertib. Ya, tidak bisa menghindar karena faktor Yogyakarta itu memang secara strategis, geografis sangat strategis sehingga banyak kedatangan. Jadi intinya untuk urusan internal itu urusan Anda ya, misalnya Mas Budi, urusan di dalam gedungnya Harian Jogja itu harus urusannya itu ketat. Kami yang di luar, nah gitu ya, urusan-urusan di ruang-ruang publik itu urusan kami. Kalau semuanya melakukan hal yang sama, itu tadi tekanan terhadap penularan segala macam itu bisa dikurangi. Itu yang terjadi di negara-negara kemarin itu belajar dari pengalaman sebelumnya seperti itu. Inggris, Italia, Prancis, Belanda itu enggak seperti itu. Kalau mau seperti ini loh yang dilakukan. Dan jangan ada jangan ada keraguan-keraguan. Bahkan kemarin itu masih sampai sekarang masih ada orang yang tidak percaya virus. Itu ya, jadi Yogyakarta itu ada konsep ayo saling jogo tonggo, jogo gotong royong itu private misalnya mereka masih mau menjaga saya kembalikan. Oh, siap. Langsung saja pertanyaan untuk Mbak Madina ya, bagaimana sih proses pemilihan di Ajeng kemarin ya? Biasanya kan mendatangkan banyak orang itu. Terus sebenarnya kemarin seperti apa? Kemudian besok saat penjuriannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan secara singkat, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk kemarin itu kita pertama mengumpulkan berkas dulu dan videonya online gitu. Jadi kita membuat video profile dan menjawab beberapa pertanyaan, kemudian di-upload di YouTube. Nah, setelah dari YouTube itu diseleksi dulu, terus yang masuk kita baru wawancara online. Wawancaranya lewat Zoom gitu. Wawancara kayak berkloter-kloter gitu juga. Kemudian setelah yang lolos dari wawancara Zoom, baru kita ada psikotesnya. Nah, itu baru offline. Nah, psikotesnya itu juga ada kloter-kloternya, dan sebelum psikotes kita diwajibkan membawa surat minimal genos, tapi beberapa juga pakai antigen seperti itu. Kemudian setelah ada psikotes, kita ada wawancara onsite juga. Wawancara onsite juga menyertakan surat itu, surat antigen atau genos. Kemudian setelah itu baru diumumin lagi, baru diseleksi lagi menjadi finalis yang 15 Dimas dan 15 di Ajang, seperti itu. Kemudian untuk grand finalnya masih di tanggal 13 Juni besok, di tempatnya masih belum tahu. Kemudian itu ada karantina, biasa karantinanya lebih lama, cuman besok untuk karantinanya hanya 3 hari saja, seperti itu. Jadi tetap protokol kesehatan pencegahan COVID ini tetap dijalankan dengan ketat ya Mbak ya? Iya, kita kalau ada kumpul atau mau ada apa, tetap harus menyertakan surat bebas COVID seperti itu. Kemudian harus tetap menggunakan masker atau face shield. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Danang sama Mbak Madina ini karena waktunya terbatas ya, ini sudah jam 2. Jadi waktunya sudah habis. Untuk diskusi kita pada siang hari ini mungkin bisa disimpulkan garis besarnya adalah periode akhir COVID-19 ada di tangan kita itu tergantung bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat ya.
secara tertib, baik di ruang publik maupun di ruang-ruang privat. Ruang-ruang privat ini dalam tanda kutip ruang privat ya, perusahaan, di internal perusahaan atau bahkan mungkin di internal keluarga sendiri, ya, atau kalau dalam konteks pariwisata di internal pengelola pariwisata, seperti itu. Jadi seperti tadi yang disampaikan sama Pak Danang, kita masih jauh dari periode negara-negara Eropa yang berhasil melewati gelombang ketiga COVID ya, kemudian mereka berani mendeklarasikan diri bebas dari corona. Saat ini dari angkanya kita masih cenderung stagnan, kemudian masih ada beberapa penularan di tingkat keluarga mungkin ya, tingkat keluarga, kemudian protokol kesehatan yang sebenarnya belum sepenuhnya dijalankan dengan tertib di tingkat masyarakat, seperti di tempat-tempat pariwisata ketika banyak kerumunan yang susah dikendalikan. Seperti itu. Tapi kita tetap optimis ya Pak Danang, Mbak Madina, dan hadirin sekalian, bahwa dengan protokol kesehatan yang benar-benar diterapkan secara ketat dan juga vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah yang terus dipacu, walaupun tidak secepat negara-negara lain, negara-negara di Eropa sama Amerika khususnya, tapi kita tetap berikhtiar menuju ke sana. Periode akhir COVID ini akan datang, entah dalam waktu dekat ini atau dalam waktu yang masih dalam tanda kutip masih cukup lama, tapi kita bisa menuju ke arah sana. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya Pak Danang Samsu. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Madina Stianamira. Semoga sukses besok semoga Mbak Madina sukses di penjurian Dimas Diajeng Kota Jogja ya Mbak ya. Amin. Terima kasih. Kemudian Pak Danang, terima kasih banyak. Semoga kita tetap sama-sama kuat ya. Kita tetap berikhtiar bagaimana mengendalikan corona ini agar cepat berlalu, agar pandemi cepat berlalu, agar DIY secara khusus, kemudian Indonesia secara umum bisa seperti negara-negara lain yang sukses menaklukkan COVID. Demikian acara ini saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The recording has stopped. Selamat siang semuanya.